Kami sih sangat mendorong ya peran aktif gereja untuk banyak berdiskusi dengan SPPG istilahnya, yang membuat MBG-nya kan adalah SPPG. Iya. Shalom sahabat IHSG, apa kabar? Senang sekali kesempatan kali ini saya Ria Masilitonga boleh menemani Anda semua di program Bicara Fakta, di mana hari ini senang sekali kalau kami boleh hadir gitu ya untuk mewawancarai narasumber kami hari ini di Geraha Mandiri Jakarta, di mana hari ini kita akan tentunya berdiskusi, kita akan mencari tahu juga seputar isu-isu aktual dengan sudut pandang iman, kepedulian dan juga tanggung jawab sosial kita sebagai masyarakat. Nah, tentunya sahabat IHSG, kita semua menyadari bahwa persoalan pangan dan juga persoalan gizi bukan hanya persoalan pemerintah saja, tapi juga menyentuh kehidupan keluarga, menyentuh kehidupan masa depan bangsa, dan juga menyentuh kehidupan generasi bangsa kita nanti terkait dengan kekurangan gizi, ketahanan pangan, dan bagaimana kita peduli terhadap sesama untuk isu-isu nyata yang tentunya membutuhkan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, di episode kali ini kita akan membahas tema peran gereja dan komunitas dalam mendukung program MBG. Sudah ada narasumber saya saat ini Bapak Sabat Christian, Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang sudah bersama dengan saya. Saya sapa dulu ya. Shalom Pak Sabat, apa kabar? Shalom Bu Ria, Iya. Terima kasih Bu, kabar baik, puji Tuhan. Iya, terima kasih sudah menerima kami di sini loh Pak. Sama-sama Bu, Iya. karena ini juga bagian dari keinginan pemerintah ya untuk lebih banyak mensosialisasikan terkait program MBG. Iya, sebetulnya kalau kita berbicara tentang program MBG, hampir seluruh masyarakat Indonesia tahu program MBG. Tetapi seberapa penting sebetulnya program ini buat kita semuanya sih, Pak Sabat? Jadi program MBG ini Bu merupakan program prioritas pemerintah ya, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Sama dengan program prioritas lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih, program swasembada pangan. Tapi karena program MBG ini sangat-sangat menyentuh masyarakat, jadi atensi Bapak Presiden ini sangat apa istilahnya ya, sangat mendalam lah untuk makan bergizi gratis. Program MBG ini kan kita sama-sama tahu ya Bu ya, sudah dimulai secara resmi dari 6 Januari 2025 ya. Dan saat ini sudah berjalan lebih dari 1 tahun, tahun lebih beberapa hari, dan dalam 1 tahun pelaksanaannya memang masih terdapat kekurangan, tapi sangat banyak kelebihan-kelebihannya. Di antaranya sudah mencapai penerima manfaatnya itu hampir 60 juta ya saat ini yang di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia yang diberi makan setiap hari. Nah, 60 juta penerima manfaat ini dilayani oleh kurang lebih 20.300 dapur. Jadi Bu Riana bisa bayangkan seberapa besar program ini, dan sudah menyerap sekitar lebih dari 700.000 pekerja, petugas gitu di masing-masing dapur. Itu artinya 38 provinsi sudah tercover. 38 sudah tercover penerima semua. manfaat ini Betul, semuanya. betul, sudah tercover seluruh Indonesia, seluruh provinsi, dan sudah ada di setiap kabupaten. Iya, kok tadi sempat disinggung oleh Pak Sabat seputar kekurangan dan juga kelebihan. Kalau yang kita tangkap di media yang menjadi isu lebih banyak memang kekurangan-kekurangannya yang akhirnya banyak diobrolin sama masyarakat. Sebetulnya kalau boleh sedikit di breakdown Pak Sabat, kekurangan kelebihan apa sih gitu yang menjadi poin penting untuk program ini? Betul, sebetulnya kan bagaimana satu program yang baru ya, tentunya ada masa-masa apa istilahnya, kalau program komputer itu debugging ya. Di awal-awal program itu berjalan, tentunya pemerintah juga belajar banyak dari beberapa kekurangan, seperti kemarin cukup marak terjadi keracunan makanan, tapi kan setelah itu pemerintah, Badan Gizi Nasional banyak berbenah, dan akhirnya kan keracunan makanan sudah bisa dikatakan jauh berkurang. Dan target pemerintah untuk ke depan, kita ingin supaya zero incident, tidak terjadi lagi keracunan makanan. Salah satu, kalau saya boleh lebih detail ya, teknis ya, adalah ketentuan yang mewajibkan setiap
dapur setiap SPPG itu harus memiliki SLHS. SLHS itu Namanya. adalah? SLHS itu kependekan dari Sertifikat Layak Hygiene dan Sanitasi. Oke. Itu dikawal oleh Kementerian Kesehatan. Sebetulnya setiap jasa catering, restoran, jasa boga itu harus memenuhi atau Standar memiliki ya? SLHS. Oh, SLHS. Itu adalah standar untuk keamanan pangan. Gitu. Jadi setelah berbenah, setelah ada kewajiban untuk memiliki SLHS, insiden keracunan makanan itu sangat-sangat jauh berkurang. Bahkan ya diharapkan zero tadi Zero gitu ya, insiden, Pak ya. betul. Karena ini kan untuk anak-anak kita ya, untuk ibu-ibu kita juga, terutama dari golongan ibu hamil, ibu menyusui, kita harus benar-benar memperhatikan aspek keamanan pangan. Iya, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa program MBG ini sebetulnya menyentuh juga ke ibu hamil, ke Betul, balita gitu. Hanya betul. taunya mereka sekolah gitu. Betul. Sebetulnya siapa saja penerima manfaat dari program MBG ini, Pak Samad? Sebetulnya kita pemerintah sudah mengeluarkan peraturan presiden nomor 115 tahun 2025. Di situ didefinisikan penerima manfaat adalah siswa sekolah. Siswa sekolah bukan hanya saja sekolah formal, tapi juga sekolah informal, baik itu pesantren atau sekolah keagamaan Kristen, sekolah teologi ya, kalau nggak salah STT ya? Ya, betul. Dan selain itu juga ada golongan 3B namanya. Apa itu 3B? Balita, ibu hamil, bumil sebetulnya, Bumil, dan ya. ibu menyusui, busui. Oh, busui juga ini dapat adalah ya? kadar-kadar posyandu yang juga dilayani oleh program MBG. Nah, kalau program di sekolah itu kan memang anak-anak dapat di sekolah. Betul. Nah, bagaimana untuk yang ibu hamil, yang bumil, kemudian juga yang balita itu dapatnya? Apakah mereka harus ke posyandu atau gimana untuk mendapatkan itu? Jadi memang agak berbeda pemberian makanan untuk siswa sekolah dengan yang posyandu. Oke. Karena yang posyandu itu kan nggak setiap hari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita datang ke posyandu. Kalau sekolah diberikan setiap hari di sekolah karena ada kegiatan tetap ya, belajar mengajar. Tapi kalau posyandu diberikan 2 kali seminggu. Oh, oke. Dan itu kebanyakan bentuknya keringan seperti roti, susu, kacang hijau, dan yang serupa dengan itu. Nah, nanti kader-kader posyandu itu akan mengantarkan ke alamat masing-masing Ke rumah? 3B itu, diantarkan ke rumah. Oh, oke. Dan pemerintah juga menyediakan biaya untuk pengantarannya, distribusi. Iya. Ini mungkin yang berbeda dengan negara-negara lain gitu ya. Biasanya kan Iya. nggak sampai ke rumah, ini bahkan diantar ke rumah ya. Diantar ke rumah, karena kan tidak begitu banyak ya sebenarnya. Iya. Satu posyandu mungkin melayani 50 sampai 100 ibu-ibu golongan 3B ini. Dan mereka harus mendaftarkan diri, mereka harus ke posyandu dulu gitu ya untuk Karena kan mendaftarkan. saat ibu hamil menyusui itu kan di apa istilahnya di monitor ya. Perkembangannya balita juga dimonitor. Tentunya posyandu sudah memiliki datanya masing-masing. Dan tadi Bu Riana juga menyoroti perbandingan antara MBG di Indonesia dengan di negara lain misalnya ya. Kalau di negara-negara maju itu ada juga program serupa, itu seperti school meals ya, tapi tidak semuanya gratis. Oh iya? Iya, ada yang misalnya setengah ditanggung oleh orang tua, setengah ditanggung oleh pemerintah. Ada yang pemberiannya berbentuk kupon. Kupon ini bisa ditukarkan di food bank, misalnya nanti bisa dibelikan susu, dibelikan karbohidrat. Tapi sesuai kalau kebutuhan mereka sesuai ya? dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau di Indonesia ini sangat berbeda. Di Indonesia kita benar-benar melayani hot meals, makanan siap saji yang langsung dikonsumsi oleh penerima manfaat. Perbandingan juga kalau bisa saya soroti adalah misalnya dengan Brazil ya. Brazil itu dari 0 sampai 40 juta penerima manfaat, mereka butuh 11 tahun. Oh, butuh 11 tahun? Betul, untuk bisa mencapai angka 40 juta. Kita dari 0 sampai sekarang 60 juta penerima manfaat, itu dalam waktu 1 tahun sudah bisa mencapai. Kadang-kadang kalau kita ketemu dengan counterpart dari negara-negara lain, mereka sangat-sangat kagum dengan program MBG kita. Dan akhirnya mereka belajar juga mungkin ya? Betul, dan kita sebetulnya banyak dapat apresiasi. Oh. Jadi di dunia itu ada semacam perkumpulan ya, namanya School Meals Coalition, koalisi yang diinisiasi oleh 3 negara maju, Prancis, Brazil, dan satu lagi Finland atau Denmark. Antara itu saya agak lupa. Nah, dalam School Meals Coalition ini Indonesia mendapat perhatian yang sangat besar.
karena mereka cukup surprise ya dengan kemampuan kita bisa melaksanakan program ini dalam waktu singkat dan anggaran yang cukup besar. Dan jumlah warganya yang sangat besar juga yang ya. sangat besar kan, Iya, 38 provinsi. 38 provinsi, lebih dari 270 juta orang. Iya. Kalau menurut Anda sendiri Pak Sabat, itu kenapa? Apa yang melatar belakangi akhirnya kita bisa mampu melakukan itu dalam waktu 1 tahun ini? Kalau saya lihat ya, komitmen dari pemerintah dan juga apa istilahnya keberterimaan dari masyarakat. Karena tidak bisa kita pungkiri banyak sekali saudara-saudara kita yang memang apa istilahnya bahkan untuk makan 1 kali sehari aja juga kesulitan gitu. Nah, dengan adanya program MBG ini kita bukan hanya memberikan makan gratis ya, tapi juga ini merupakan investasi negara kita untuk ke depan. Bagaimana generasi berikutnya itu bisa terpenuhi gizi dan vitamin dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Mereka juga bisa belajar semangat di sekolah, tidak dalam kondisi perut kosong gitu ya. Kalau melihat masih banyak gitu keluarga-keluarga yang dan pemerintah juga sudah mencoba melakukan pengamatan ya, pengukuran tingkat partisipasi sekolah itu jadi meningkat. Tinggi. Awalnya karena minimal mereka dapat makan. Iya, termasuk gurunya ya? Termasuk gurunya sekarang, pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu adalah guru, tenaga kependidikan, administrasi, tenaga keamanan di sekolah, itu semuanya dapat. Kategori sekolah yang tidak menerima MBG yang seperti apa? Jadi yang sekolah internasional kan? Bapak Presiden ingin program ini inklusif. Semua berarti? Terlepas dari asalnya dari mana, sukunya apa, agamanya apa, semua inklusif harus menerima MBG. Namun kita serahkan juga ke masing-masing sekolah apakah ingin menerima. Jadi tidak ada paksaan sebetulnya. Apakah banyak sekolah yang nolak juga, Pak? Bukan banyak sih, tapi ada beberapa sekolah yang mungkin mereka sudah ada dibiayai oleh orang tua murid menyediakan makanannya sendiri. Ada juga yang memang dibekali oleh orang tuanya. Gitu. Jadi nggak ada paksaan dalam menerima program MBG ini. Siapa yang kepingin silahkan, tapi yang nggak kepingin juga tidak ada paksaan. Berarti sebetulnya ditawarkan ke semua. Ditawarkan semua ke semua, inklusif Bu. Semua inklusif, berarti semuanya. Semua. Tanpa memandang siapapun, mau itu sekolah internasional, sekolah nasional. Semua sekolah yang ada di Indonesia. Tapi kembali lagi keputusan ada di masing-masing sekolah. Keputusan ada di masing-masing sekolah dan mungkin sekolah juga kan menanyakan ke orang tua siswa apakah. Kadang-kadang mereka melakukan polling gitu ya. Kayak siapa rapat yang mau, gitu, siapa yang nggak mau. Gitu. Iya. Oke, saat ini kita ke peran gereja nih, seperti topik kita hari ini. Tentunya gereja punya peran yang cukup penting dalam mendukung program ini. Sejauh mana Anda melihat gereja punya peran di program MBG ini, Pak Sabat? Betul. Kan tadi kita sempat diskusi bahwa ada sekolah-sekolah keagamaan yang juga mendapatkan program MBG. Ada pesantren, ada sekolah Islam, ada sekolah Kristen, semua ya. Ada juga sekolah teologi, ada beberapa contoh di NTT, di Papua juga yang sudah mendapat. Nah, mungkin peran dari gereja adalah memberdayakan umat, memberdayakan jemaat akan pentingnya program ini, karena ini merupakan bagian dari pemenuhan gizi masyarakat ya, dan juga peran gereja yang sangat penting adalah bagaimana menjelaskan, menerangkan hal-hal negatif yang berkembang di masyarakat. Kan banyak ya kita dengar isu-isu, mungkin gereja juga bisa membantu pemerintah untuk meluruskan. Oleh karena itu kami sih sangat mendorong ya peran aktif gereja untuk banyak berdiskusi dengan SPPG istilahnya, yang membuat MBG-nya kan adalah SPPG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau SPPG di tiap kecamatan ada. Kecamatan ada, oke. Kalau orang banyak tahunya istilahnya dapur. Dapur umum. Jadi gereja bisa berdiskusi dengan dapur umum yang ada di sekitaran gereja, memberikan masukan, juga menanyakan kalau misalnya ada hal-hal yang berkembang negatif di masyarakat. Jadi sebetulnya peran aktif dari gereja juga kita inginkan gitu ya. Sangat, sebetulnya karena kan jemaat gereja kan sasaran masyarakat, juga. Ya. Ada siswa yang sedang bersekolah,
Ada ibu hamil, ada ibu Mm-mm. menyusui, ada Mm. balita juga. Mm-mm. Dalam prakteknya hal sederhana apa sih Pak Sabat yang bisa mulai dilakukan oleh gereja untuk mendukung program ini? Kira-kira menurut Anda di mana? Apakah di materi khotbahnya Iya, atau kan biasanya kan mereka ada komunitas-komunitas betul, kecil di dalam itu gitu. betul. Gimana sebetulnya Pak Eh, Sabat? bisa dari segala macam sisi ya, karena gereja itu kan sebetulnya melayani jemaat ya. Hmm. Pemerintah juga melayani masyarakat, Mm-mm. ya kan. Sama-sama Jadi melayani. sama-sama pelayan Iya, iya, sebetulnya. iya, Jadi iya. Semua kita pelayan sebetulnya ya. sebagaimana Iya, pelayan jemaat, pelayan iya. masyarakat, juga bisa memberikan informasi yang akurat gitu Hmm. terhadap satu hal ya. Salah satunya adalah program MBG ini. Dalam materi-materi pembinaan juga kepada jemaat bisa diberikan informasi yang jelas, yang positif, sehingga jemaat juga memiliki perspektif yang positif Iya, terhadap program MBG. iya. Karena Gitu. memang berita yang paling banyak itu kan yang negatifnya kalau kita lihat kan, Betul, ya. pemberitaan-pemberitaan yang Ya. diserap oleh masyarakat gitu. Tapi dari Sebenarnya sih bukan banyak negatifnya ya. Kalau saya ya Bu, iya, ya, karena banyak saya apanya kalau dari mena- Pak Sabat ya? menangani sehari-hari ya, Boleh. saya berkeliling dari paling jauh saya sampai ke Morotai Bu, Oh, oke. untuk melihat program MBG di sana, gimana di wilayah-wilayah yang terdepan ya, terluar program MBG ini bisa berjalan. Lebih kepada pemberitaan itu kadang-kadang yang banyak muncul itu apa istilahnya di media itu Yang hoax-hoax gitu? bad news is Oh, bad news is a good good news news. gitu. Padahal berita Iya. baiknya sangat banyak dan kita Hmm. kalau saya turun ke lapangan banyak menerima apresiasi, terima kasih Pak, minimal saya dapat makan 1 kali sehari. Anda lihat berbanding terbalik dengan berita yang muncul gitu, baik di media sosial dan juga kenyataan di lapangan, Pak Ya Sabat? negara demokrasi ya memang ya Harus terima seperti itu. ya gitu. Itu jadi masukan ya, Hmm. jadi apa istilahnya kalau di Kristen itu cambuk ya untuk kita agar bisa menjadi lebih baik lagi. It's okay gitu, tapi kita tahu di lapangan program ini sangat Iya. diinginkan oleh masyarakat kecil. Iya. Anda melihat nilai-nilai positif gitu kan yang Iya. ada di masyarakat terkait dengan program MBG ini, terutama mereka yang sudah mendapatkan manfaat dari program ini. Pernah cari tahu dari mereka sendiri, Pak Sabat, sebetulnya informasi apa yang mereka terima gitu terkait MBG, Iya, yang akhirnya membuat mereka awalnya ragu-ragu dengan program ini? betul. Tadi kan saya cerita ya, saya keliling ke SPPG, terakhir saya pergi ke Wonosobo. Wonosobo, oke. Mungkin Bu Ria belum pernah ke Wonosobo. Belum. Boleh nanti kalau itu boleh ajak sih, Antara Pak. Dieng dengan Merapi itu Oke. di Iya. pegunungan. Saya setiap ke SPPG kan tentunya pergi juga ke sekolah Iya. yang menerima MBG-nya. Iya. Jadi Bapak Kita datang ke dapurnya, datang ke sekolahnya datang juga. ke penerima Oke. manfaatnya, kita tanyakan bagaimana, enak nggak enak gitu. Terus kemudian ada masukan nggak untuk menunya gitu. Iya. Ya memang murid kita banyak mie ayam kalau boleh, atau sekali-sekali burger. Tapi itu bisa kan? Bisa. Supaya nggak Tapi mereka jangan nggak terlalu itu kan? sering ya, Iya, supaya mereka nggak bosan ya. supaya nggak terlalu bosan. Nah dari situ kita juga bicara dengan guru, tingkat partisipasi sekolah juga meningkat, dan tingkat daya tangkap siswa itu jauh meningkat. Berubah ya? Karena Lebih positif. kita secara manusiawi aja ya, Iya. mana kita lebih cepat nangkap dengar pelajaran saat lapar Ya, pas kenyang. atau saat kenyang. Kalau lapar Tentunya. maunya marah Kalau biasanya. lapar nggak ada yang masuk gitu. Iya, iya. Masuk iya. kanan keluar kiri Iya, gitu. iya. Nah, Cepat emosi sih biasanya sih. betul. Dan kalau saya nggak mengalami zaman itu ya, dengar cerita ibu saya Iya. masih ada. Ibu saya tuh kadang-kadang pergi ke sekolah dengan perut kosong gitu. Iya. Dan kalaupun isi cuma makan singkong. Secukupnya. ubi, iya. Seadanya. Jadi kadang-kadang ibu saya suka bercanda. Jadi kadang-kadang apa yang dibilangin guru itu karena gizinya nggak cukup ya, perut juga kosong, nggak masuk pelajaran itu. Nah, saat misalnya diberikan makan setiap hari di sekolah, dia bisa menangkap pelajaran dengan lebih cepat. Iya. Dan anak-anak mungkin lebih happy ya, karena mereka makan bersama kan ya. Betul. Nggak lirik-lirik menu temen gitu Betul. kan, karena samaan. Betul, menunya Iya. sama. Dan kita juga dalam program ini bukan hanya ingin memberi makan ya, tapi juga memberikan edukasi gizi. Di setiap SPPG itu ada namanya ahli gizi. Oke. Di semua SPBG. Di semua SPPG. Jadi target akhir nanti kita mau ada 32.000 dapur, itu harus dilengkapi oleh 32.000 ahli gizi. Oh, oke. Nah, ahli gizi ini juga akan melakukan edukasi gizi ke siswa. Misalnya, yang paling simpel itu
makan yang bergizi, Hmm. makan yang berimbang. Kebanyakan kan kita orang Indonesia nasi ya, Ya, banyakan beras, karbonya. sangat tergantung Iya, karbo. It's okay menurut saya, tapi harus beragam juga. iya, iya, iya. Karbonya jangan hanya dari beras aja, kan ada pangan lokal, Iya, iya. ubi, singkong, macam-macam, Masing-masing daerah kan talas. beda ya, Masing-masing daerah punya punya kekayaan sendiri, keunggulannya, kearifannya kearifan masing-masing. lokalnya ya. Nah, itu menurut kami atau di lapangan ahli gizi itu juga banyak memberikan edukasi, jangan hanya terlalu heavy di karbohidrat, tapi juga memperbanyak protein, Oke. memperbanyak serat, sayur dan buah, sehingga asupan gizi yang masuk itu lebih terpenuhi, lebih seimbang. Gitu. Jadi bukan hanya ngasih makan gitu. Nah, yang paling krusial juga menurut kami di aspek edukasi gizi itu juga diajarin kepada siswa untuk menjaga Oh higienitas, iya, kebersihan ya. kebersihan, harus cuci tangan sebelum makan, dan harus dihabiskan. Jadi nilai-nilai edukasinya banyak, bukan cuma sekedar kasih makan Bukan gitu sekedar ya. kasih makan, Tapi, jadi juga oke. memberikan pemahaman, pemenuhan gizi kepada siswa kita, anak-anak kita. Dan mereka juga tahu, oh ternyata ada loh yang namanya pekerjaan ahli gizi gitu-gitu Betul, ya, betul. menambah mereka. Betul, Khususnya untuk yang ada di daerah-daerah sih ya. betul, betul. Kayak tadi saya di awal kan cerita udah ada sekitar lebih dari 700.000 ya tenaga kerja yang terserap dalam program MBG. Karena satu dapur itu, Bu Ria, itu ada 3 komponen utama itu dari Badan Gizi. Oke. Kepala SPPG, ahli gizi, akuntan. Oh, Ditambah 47 relawan. oke. 47 relawan ini ada chef, juru masak, ada penjamah makanan, ada tenaga pemorsian, distribusi, yang nganter, supir, sama yang cuci ompreng. Itu semua mendapatkan pekerjaan. Itu yang akuntan di situ itu dia yang masalah keuangannya supaya lebih Ya, karena kan gitu ini ya. menggunakan Anggaran yang cukup pemerintah, besar juga ya. APBN ya. Iya, iya, iya. Mungkin yang besarnya kalau dihitung secara nasional, tapi di masing-masing SPPG Itu pasti ada. itu ada harus dipertanggungjawabkan dengan benar ya, transparan, akuntabel, dan harus efektif dan efisien ya. Nah, akuntan inilah yang memastikan itu berjalan dengan sesuai dengan peraturan. Tadi ada relawan tuh ya Pak, Ada sekitar 47. 47 Itu status orang. mereka jadi gimana? Mereka itu dapat honor gitu dari Honor, pemerintah? honor per Oke. hari, per hari, Hmm, per hari. oke. Ada dapat. Sepanjang dia masuk ya, ya sebagaimana honorer misalnya, kalau dia masuk dia mendapatkan honor, kalau enggak ya enggak. Kalau sekolah libur gimana Pak? Kalau sekolah libur, kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional tetap 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 diberikan. kan anak-anak nggak ke sekolah? Ya, tapi kan bisa diberikan 2 kali seminggu. Oh, Nanti oke. orang tua siswa bisa Datang. ngambil, dan kebanyakan Oh. kalau libur itu dikasih dalam bentuk roti, susu, berapa paket gitu. Nanti dibawa pulang. Lebih ringan gitu ya, Lebih- kayak lebih- makanan Lebih tahan ringan, lama, lebih yang tahan- pertama oh, iya, nggak iya. cepat basi dan bisa dikonsumsi nanti di rumah. Oke, jadi libur ternyata masih tetap jalan juga ya. Betul, kecuali ya siswa yang bersangkutan misalnya keluar kota, lagi liburan gitu ya, keluar kota, ya itu nggak bisa. Iya, iya, iya. Nah, sekarang tentang peran keluarga Kristen nih untuk membangun kesadaran soal gizi dan ketahanan pangan seperti apa kira-kira menurut Anda yang baik? Ya, itu tadi yang pertama, pemahamannya di keluarga Kristen ya, harus datang dari orang tua dulu kan. Yang bisa mengajarkan kepada anak-anak, kurang ya klasik ya, tapi ya memang itu yang Itu masih tetap dibutuhkan faktanya sebetulnya gitu ya. ya, supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi yang gulanya tinggi kan. Salah satu permasalahan utama kita di bidang kesehatan diabetes ya, gula, terlalu banyak konsumsi, minyak juga, terus kemudian harus berimbang dan beragam tadi, jangan hanya fokus di karbohidrat. Kalau dengar cerita Bapak almarhum saya dulu, ya begitu. Nasinya sebakul, apa sebakul lagi? Yang penting kenyang. Yang penting kenyang ya. Proteinnya sangat-sangat sedikit. Mungkin keterbatasan zaman dulu ya, kita nggak bisa ini telur juga. dibagi-bagi gitu Tapi ya. kesini-sininya jadi apa ya, continue gitu, berkelanjutan gitu. Kalau orang tua kita dulu perlu banyak karbohidrat, mungkin karena pergi ke sawah. Iya. Lebih beban tenaganya lebih banyak. Banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Kalau sekarang iya. kan apalagi yang di perkotaan lebih banyak duduk. Jadi
kurangilah karbohidrat. Mm-mm. Peran keluarga Kristen yang bisa ini seperti itu. Karena yang menerima manfaat kan nanti anak-anak kita sendiri yang kita didik dengan benar. Berarti perlu ngobrol bareng juga ya sebetulnya dengan keluarga gitu. Bisa dibikin dalam bentuk workshop, seminar gitu. Bisa, ya. Terkait dengan MBG. Dan di gereja kan sebenarnya suka ada perkumpulan misalnya. Kalau di gereja saya ya, perkumpulan bapak gitu, ibu, ada ya, remaja, pemuda, di ya. situ bisa diberikan pemahaman tentang gizi lah. Dibuat diskusi-diskusi gitu sebetulnya menarik. Itu Dan bisa jadi kolaborasi sebetulnya kan? Topik-topik yang bagus sih menurut saya di gereja, lebih menyentuh kehidupan nyata jemaat. Itu pernah dilakukan, Pak? Karena kita masih baru ya, Kemenko Pangan ini kan baru Iya. dibentuk 2024 ya, Oktober ya. Kita juga masih mencoba untuk memetakan gitu mana yang perlu kita fokus saat ini, terus kemudian apa program-program pendukung yang bisa kita jalankan. Tapi itu memang ada rencana kita untuk menyentuh kalangan-kalangan dari agama, aspek semuanya rohani sih ya. sebetulnya ya. Iya, betul. Tidak hanya Kristen tapi semua agama Betul, gitu kan ya. betul. Ya, ini sebenarnya tantangan juga sih sebetulnya Betul. ketika kita mendekati komunitas-komunitas. Menurut Anda tantangan untuk mendekati komunitas itu seperti apa sih, Pak? Gitu. Yang paling sering muncul ketika saya kita belum banyak menemui tantangan ya, tapi yang pasti sebagaimana pertemanan atau kehidupan sosial ya, tantangan paling utama adalah bagaimana kita awalnya itu harus berpikiran terbuka ya, berpikiran positif, ingin tahu banyak hal, mau mendengarkan, itu bagaimana kita bisa mendorong aspek-aspek seperti itu. Oke. Nah, harapan Bapak nih di kesempatan akhir juga terhadap peran gereja dalam mendukung program MBG ke depan seperti apa? Nah, itu tadi sebagaimana udah saya jelaskan sebelumnya, gereja itu berperan sangat penting ya untuk memberikan edukasi kepada jemaat bahwa program MBG ini merupakan program yang sangat positif. Oleh karena itu perlu disikapi dengan penerimaan ya, atau berpikiran yang terbuka, berpikiran positif. Dicoba saja dulu kalau misalnya ada di sekolah. Dicoba gimana maksudnya, Pak? Ya, kalau misalnya ada di sekolah anak-anak jemaat yang menawarkan, mungkin bisa dieksplor lebih jauh, terus kemudian kalau misalnya hasilnya bagus kan ada masa-masa percobaan gitu ya. Kalau hasilnya bagus ya why not kan. Alasan menurut Pak Sabat sendiri, alasan mereka tidak mau menerima atau menutup terhadap program ini apa kira-kira, Pak? Nggak ada hubungan sama politik kan? Enggak sih, mungkin banyak melihat berita-berita itu tadi ya. Apa istilahnya? Yang kayak berita keracunan itu, tiba-tiba itu gitu jadi ya. viral. Betul, gitu kan. Dan lihat di media sosial gitu. Saya nggak tahu apakah di media sosial sudah banyak informasi atau konten-konten seputar SPPG ini, Pak, dapur umum ini. Iya, kita itu juga lagi berbenah sih, kampanye positif itu Kampanye memang positif. sedang kita ini kan galakan. Karena orang pengen tahu dapurnya kan, seperti apa. Makanya kenapa lebih safe makanan dari rumah, karena kita tahu dapur kita bersih. Betul. Cara mencuci Karena kita bersih kita sendiri gitu. yang melakukan ya. Iya. Betul. Nah, mungkin masyarakat juga perlu untuk mereka melihat dapur-dapur umum yang ada di kabupaten di sekitar mereka gitu. Itu belum banyak videonya ya, Pak? Betul. Jadi ada sih beberapa video konten-konten yang mendorong agar sekolah ya kalau ditawari oleh dapur yang berdekatan dengan sekolah tersebut, mendorong untuk coba dilihat aja dulu dapurnya dari aspek higienitas, sanitasi seperti apa. Kan kita tentunya kalau mau bekerja sama, bermitra kan kita pengen lihat dulu secara langsung gitu. Jadi harus dilakukan seperti itu sehingga penilaiannya itu bisa lebih objektif ya, karena kita melihat sendiri bukan dengar kata orang gitu. Iya. Terakhir mungkin pesan yang ingin Anda sampaikan nih Pak Sabat untuk pemirsa Yaski TV supaya semakin peduli pada isu-isu pangan, isu gizi, silakan Pak Sabat. Ya, saya mendorong agar masyarakat ya, warga gereja, jemaat tetap bersikap kritis, tetap memberikan judgement yang objektif, dan in the end kalau misalnya program itu baik, positif, kita mohon dukungan dari jemaat agar bisa berjalan dengan baik. Kan dua komponen penting sebetulnya suksesnya program MBG ini. Yang pertama adalah komitmen pemerintah, yang kedua adalah keberterimaan masyarakat. Tanpa
ada keduanya itu akan sulit untuk Nggak jalan. dijalankan. Dan kalau kita lihat dalam iman Kristen ya, ini kan karena Yaski ya, Tuhan kan juga sudah memberikan contoh ya, aspek kasih, Iya. aspek pelayanan kan, misalnya Bu Iya, Riana iya. mau kasih saya makan kan karena ibu mengasihi saya Iya, gitu kan. iya, iya. Dan aspek pelayanan bagaimana kita ingin memberikan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang sekitar kita. Nah, MBG ini adalah aspek pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat bisa mendapatkan gizi yang seimbang, agar generasi muda kita juga terpenuhi gizinya. Kalau kita lihat ya Bu, negara-negara maju itu bisa menjadi maju kan karena sumber daya manusianya baik ya. Sumber daya manusia kan itu intelektual ya, IQ gitu. Nah, itu kebanyakan mayoritas di dunia itu yang punya program-program serupa. School meals, free nutritious meals, seperti itu. Concern dengan masalah gizi. Betul. Nutrisi buat anak-anaknya. Betul. Ibu name it any country yang develop, pasti kebanyakan punya program makan bergizi. Either itu berbayar atau itu gratis ya, tapi makan bergizi itu sangat penting. Dari situ gitu Dari ya? situ, Korea Selatan ada, Brazil ada, US ada, Belanda ada, Finland, negara-negara Skandinavia ada program makan bergizi. Dan biasanya anak-anak yang terpenuhi itu semua akhirnya mereka lebih tinggi, lebih besar dari orang tuanya ya. Kalau kelihatan anak sekarang tinggi-tinggi, besar-besar gitu. Salah satu yang mau kita atasi permasalahan yang dari sisi kesehatan ya di Indonesia adalah stunting. Gagal tumbuh ya, dari sisi otak maupun dari sisi fisik gitu ya. Dengan adanya asupan gizi, kita berharap stunting di Indonesia tuh bisa diminimalisir lah, tidak. Sejauh ini berkurang lah ya stunting ya Pak, karena program MBG ini. Kalau saya dengar cerita ibu saya, zaman dulu kalau ngelihat di TV orang-orang Korea Selatan itu kurang lebih tingginya sama dengan kita. Dengan kita zaman dulu ya, tahun-tahun 60, 70. Saya pernah punya teman juga dari Korea Selatan, rata-rata tinggi-tinggi sekarang. Iya, itu karena program MBG. Mereka di baik sekolah, yang berbayar atau tidak betul. Di Jepang juga seperti itu, tinggi-tinggi kan. Ya, kita harapkan generasi ke depan nanti mereka juga mereka tumbuh dengan baik, tinggi, lebih sukses, lebih bermanfaat juga gitu ya dari orang tua mereka. Terima kasih Pak Sahabat, terima kasih sudah menerima Yaski TV. Terima kasih sudah mengundang. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Sahabat. Iya, terima kasih juga untuk pemirsa Yaski TV, sahabat Yaski TV yang sudah menyaksikan dialog saya dengan Pak Sahabat Christian, dan kita belajar bahwa memang program MBG balik lagi ini bukan hanya sekedar program pemerintah, tapi juga tentunya panggilan bersama untuk kita boleh membangun kepedulian terhadap gizi, pangan, dan juga kesejahteraan sesama. Dan tentunya gereja, jemaat, keluarga, dan komunitas punya peran penting dalam permasalahan ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menanamkan nilai kasih, berbagi, tanggung jawab, dan juga membangun kolaborasi yang berkelanjutan supaya program MBG ini bisa terus berjalan untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Saatnya saya Ria pamit undur dari program Bicara Fakta untuk edisi kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak. Thank you. Tuhan berkati Bu. Terima kasih.